Siapkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kita lewat dengan Allah bersama. Terima kasih. Tolong kita merasa terus merasa kehendak Allah di setiap situasi. Terima kasih Tuhan. Hari ini ada hujan, tapi kita berpikir pada karunia Allah. Waktu kita membaca Alkitab ini, kita hidup untuk kerajaan Allah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini imamat 26. Setelah saya membaca dan terus Jekri, terus Peter, dan Abeng, dan Tony, dan Billy. 지금 맞죠? 알이 아직 안 왔어요? 토니? 알이 또 띠두로 하는 거야, 띠두로? baca Kak. Hah? Iya. Oh. Saya mulai. Janganlah kamu membuat berhala bagimu dan patung atau tugu berhala janganlah kamu dirikan bagimu. Juga batu berukir janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya, sebab akulah Tuhan Allahmu. Kamu harus memelihara hari-hari Sabatku dan menghormati tempat kudusku, akulah Tuhan. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya, dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya. Lamanya musim mengirik akan sampai kepada musim memetik buah anggur, dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang dan diam di negerimu dengan aman tentram. Akan memberi damai sejahtera di dalam negeri itu, sehingga kamu akan berbaring dengan tidak disebutkan oleh apapun. Aku akan melenyapkan binatang buas dari negeri itu, dan pedang akan melintasi negeri. Imamat 26. Kamu akan mengejar musuhmu. Dan mereka akan tewas di hadapanmu oleh pedang. 5 orang dari antaramu akan mengejar 100, dan 100 orang dari antaramu akan mengejar selaksa, dan semua musuhmu akan tewas di hadapanmu oleh pedang. dan aku akan berpaling kepadamu dan akan membuat kamu beranak cucu serta bertambah banyak, dan aku akan menegurkan perjanjianku dengan kamu. Kamu masih akan makan hasil lama dari panen yang lampau, dan hasil lama itu akan kamu keluarkan untuk menyimpan yang baru. Aku akan menempatkan kemah suci di tengah-tengah, dan hatiku tidak akan muak melihat kamu. Tapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. 알이 아직 안 왔어요? 아직 안 왔구나.
Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir supaya kamu jangan lagi menjadi budak mereka. Aku telah mematahkan kayu kuk yang di atasmu dan membuat kamu berjalan tegak. Tetapi jikalau kamu tidak mendengarkan aku dan tidak melakukan segala perintah itu, Jikalau kamu menolak ketetapanku dan hatimu menolak mendengar peraturanku, sehingga kamu tidak melakukan segala perintahku dan kamu mengingkari perjanjianku, Maka aku pun akan berbuat begini kepadamu, yakni aku akan mendatangkan kekejutan atasmu, batuk kering serta demam yang membuat mata rusak dan jiwa merana. Kamu akan sia-sia menabur benihmu, karena hasilnya akan habis dimakan musuhmu. Aku sendiri akan menentang kamu, sehingga kamu akan dikalahkan oleh musuhmu, dan mereka yang membenci kamu akan menguasai kamu, dan kamu akan lari. Sungguh pun tidak ada orang mengejar kamu. Dan jikalau kamu dalam keadaan demikian pun tidak mendengarkan daku, maka aku akan lebih keras menghajar kamu sampai 7 kali lipat karena dosamu. Dan aku akan mematahkan kekuasaanmu yang kau banggakan dan akan membuat langit di atasmu sebagai besi dan tanahmu sebagai tembaga. maka tenagamu akan habis dengan sia-sia, tanahmu tidak akan memberi hasilnya, dan pohon-pohonan di tanah itu tidak akan memberi buahnya. jikalau hidupmu tetap bertentangan dengan daku dan kamu tidak mendengarkan daku, maka aku akan makin menambah hukuman atasmu sampai 7 kali lipat setimpal dengan dosamu. Aku akan melepaskan kepadamu binatang liar yang akan memunahkan anak-anakmu dan yang akan melenyapkan ternakmu serta membuat kamu menjadi sedikit sehingga jalan-jalan menjadi sunyi. Jikalau kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak mau aku ajak, dan hidupmu tetap bertentangan dengan daku, Maka aku pun akan bertindak melawan kamu, dan aku sendiri akan menghukum kamu 7 kali lipat karena dosamu. Dan aku akan mendatangkan ke atasmu suatu pedang yang akan melakukan pembalasan oleh karena perjanjian itu. Bila kamu berkumpul kelak di kota-kotamu, maka aku akan melepas penyakit sampar ke tengah-tengahmu dan kamu akan diserahkan ke dalam tangan musuh. Aku memusnahkan persediaan makananmu, maka 10 perempuan akan membakar roti di dalam satu pembakaran. Mereka akan mengembalikan rotimu menurut timbangan tertentu, dan kamu akan makan tetapi tidak menjadi kenyang. Dan jikalau kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak mendengarkan daku dan hidupmu tetap bertentangan dengan daku, Maka aku pun akan bertindak keras melawan kamu, dan aku sendiri akan menghajar kamu 7 kali lipat karena dosamu. dan kamu akan memakan daging anak-anakmu laki-laki dan anak-anakmu perempuan. Dan bukit-bukit pengorbananmu akan kugunakan, dan segala pendupaanmu akan kulenyapkan. Aku akan melemparkan bangkai-bangkaimu ke atas bangkai-bangkai berhalamu, dan hatiku akan muak melihat kamu. Kota-kotamu akan kubuat menjadi reruntuhan dan tempat-tempat kudusmu akan kurusakkan, dan aku tidak mau lagi menghirup bau persembahanmu yang menyenangkan.
Aku sendiri akan merusakkan negeri itu sehingga musuhmu yang tinggal di situ akan tercengang karenanya. Tetapi kamu akan kuserahkan di antara bangsa-bangsa lain, dan aku akan menghunus pedang di belakang kamu, dan tanahmu akan menjadi tempat landas, dan kota-kotamu akan menjadi reruntuhan. Pada waktu itulah tanah itu pulih dari dilalaikannya tahun-tahun sabatnya, selama tanah itu tandus dan selama kamu tinggal di negeri musuh-musuhmu. Pada waktu itulah tanah itu akan menjalani sabatnya dan dipulihkan tahun-tahun sabat yang belum didapatnya. Selama ketadusannya tanah itu akan menjadi sabat yang belum dijalaninya pada tiap-tiap tahun sabatnya, ketika kamu masih diam di situ. Dan mengenai mereka yang masih tinggal hidup dari antaramu, aku akan mendatangkan kecemasan ke dalam hati mereka di dalam negeri-negeri musuh mereka, sehingga bunyi daun yang ditiupkan angin pun akan mengejar mereka, dan mereka akan lari seperti orang lari menjauhi pedang, dan mereka akan kebal. Itu pun tidak ada orang yang mengejar. Dan mereka akan jatuh tersandung seorang kepada seorang seolah-olah hendak menjauhi pedang. Sungguh pun yang mengejar tidak ada, dan kamu tidak akan dapat bertahan di hadapan musuh-musuhmu. Dan kamu akan binasa di antara bangsa-bangsa lain, dan negeri musuhmu akan memusnahkan kamu. Dan siapa yang masih tinggal hidup dari antaramu, mereka akan hancur lebur dalam hukumannya di negeri-negeri musuh mereka. Dan karena kesalahan nenek moyang mereka juga, mereka hancur lebur sama seperti nenek moyang. Tetapi bila mereka mengakui kesalahan mereka dan kesalahan nenek moyang mereka dalam hal berubah setia yang dilakukan mereka terhadap aku, dan mengakui juga bahwa hidup mereka bertentangan dengan aku, Aku pun bertindak melawan mereka dan membawa mereka ke negeri musuh mereka. Atau bila kemudian hati mereka yang tidak bersunat itu telah tunduk dan mereka telah membayar pulih kesalahan mereka, Aku akan mengingat perjanjianku dengan Yakub, juga perjanjian dengan Ishak, dan perjanjianku dengan Abraham pun akan kuingat, dan negeri itu akan kuingat juga. Jadi tanah itu akan ditinggalkan mereka dan akan pulih dari akibat tahun-tahun sabat yang dilalaikan selama tanah itu tandus oleh karena ditinggalkan mereka, dan mereka akan membayar pulih kesalahan mereka, tak lain dan tak bukan karena mereka menolak peraturanku dan hati mereka muak mendengarkan ketetapanku. Cekli. Namun demikian, apabila mereka ada di negeri musuh mereka, aku tidak akan menolak mereka dan tidak akan muak melihat mereka, sehingga aku membinasakan mereka dan membatalkan perjanjianku dengan mereka, sebab akulah Tuhan Allah mereka. Untuk keselamatan mereka, aku akan mengingat perjanjian dengan orang-orang dahulu yang kubawa keluar dari tanah Mesir di depan mata bangsa-bangsa lain, supaya aku menjadi Allah mereka. Akulah Tuhan. itulah ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan serta hukum-hukum yang diberikan Tuhan berlaku di antara dia dengan orang Israel di Gunung Sinai dengan perantaraan Musa. Amin. Amin. Yang terakhir, Tuhan 20. berfirman kepada Musa, Bicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka,
Apabila seorang mengucapkan nazar khusus kepada Tuhan mengenai orang menurut penilaian berlaku itu, maka tentang nilai bagi orang laki-laki dari yang berumur 20 tahun sampai yang berumur 60 tahun, nilai itu harus 50 sikal perak ditimbang menurut sikal kudus. Tapi kalau itu seorang perempuan, maka nilai itu harus 30 sikal. Jikalau itu mengenai seorang dari yang berumur 5 tahun sampai yang berumur 20 tahun, maka bagi laki-laki nilai itu harus 20 sikal dan bagi perempuan 10 sikal. Jikalau itu mengenai seorang dari yang berumur 1 bulan sampai yang berumur 5 tahun, maka bagi laki-laki nilai itu harus 5 sikal perak dan bagi perempuan 3 sikal perak. Kalau itu mengenai seorang yang berumur 60 tahun atau lebih, jikalau itu mengenai laki-laki itu harus 15 sikal dan bagi perempuan 10 sikal. kalau orang itu miskin untuk membayar nilai itu, maka harusnya dihadapkannya orang yang dinazarkannya itu kepada imam. Dan imam harus menilainya sesuai dengan kemampuan orang yang bernazar itu. Imam harus menentukan nilai. Jikalau itu termasuk hewan yang boleh dipersembahkan sebagai persembahan kepada Tuhan, maka apapun daripada hewan itu yang dipersembahkan orang itu kepada Tuhan haruslah kudus. Janganlah ia menggantinya dan janganlah ia menukarnya. Yang baik dengan yang buruk atau yang buruk dengan yang baik. Tapi jikalau ia menukar juga seekor hewan dengan seekor hewan lain, maka baik hewan itu maupun tukarnya haruslah kudus. Jikalau itu barang seekor dari antara hewan haram yang tidak boleh dipersembahkan sebagai persembahan kepada Tuhan, maka hewan itu harus dihadapkannya kepada imam. Dan imam harus menetapkan nilainya menurut baik atau buruknya, dan seperti penilaian imam demikianlah jadinya. Dan jikalau orang itu mau menebus juga, ia harus menambahkan 1/5 kepada nilai itu. Apabila seorang mengkuduskan rumahnya sebagai persembahan kudus bagi Tuhan, maka itu imam demikianlah harus dipegang kudus. Tetapi jikalau orang yang menguduskan itu mau menebus rumahnya, maka ia harus menambah harganya dengan 1/5 dari uang nilainya dan rumah itu menjadi kepunyaannya pula. Jikalau seseorang menguduskan sebagian dari ladang miliknya bagi Tuhan, maka nilainya haruslah sesuai dengan taburannya, yakni sihomer taburan benih jelai berharga 50 sikal perak. Jikalau ia menguduskan ladangnya mulai dari tahun Yobel, maka nilainya haruslah dipegang teguh. Tetapi jikalau ia menguduskan ladangnya sesudah tahun Yobel, maka imam harus menghitung harganya bagi orang itu sesuai dengan tahun-tahun yang masih tinggal sampai kepada tahun Yobel, dan harga itu harus dikurangkan dari nilainya. Dan jikalau orang yang memutuskannya benar-benar mau menebus ladang itu, maka ia harus menambah harganya dengan 1/5 dari uang nilainya, dan ladang itu tetap dimilikinya. Tapi jikalau ia tidak menebus ladang itu, malahan ladang itu telah dijualnya kepada orang lain, maka tidak dapat ditebus lagi. Tetapi pada waktu bebas dalam tahun Yobel, ladang itu haruslah kudus bagi Tuhan, sama seperti ladang yang
dikhususkan bagi Tuhan. Imamnya yang harus memilikinya. Dan jikalau ia menguduskan bagi Tuhan ladang yang telah dibelinya dan yang tidak termasuk ladang miliknya dahulu, maka imam harus menghitung baginya harga nilainya sampai kepada tahun Yobel, dan orang itu haruslah mempersembahkan nilai itu pada hari itu juga sebagai persembahan kudus bagi Tuhan. Dalam tahun Yobel, ladang itu harus dipulangkan kepada orang yang menjualnya kepadanya, yakni kepada orang yang mula-mula memiliki tanah itu. Dan segala nilai harus menurut sikal kudus. Sikal itu harus 20 gerak beratnya. Akan tetapi anak sulung yang sebagai anak sulung menjadi hak dari antara hewan tidak boleh dikuduskan oleh siapa, baik seekor lembu maupun seekor kambing dan lembu milik Tuhan. Tetapi jikalau itu dari antara hewan yang haram, maka haruslah orang menebusnya menurut nilainya dengan menambah seperlima, dan jikalau tidak ditebus, haruslah dijual menurut nilainya. akan tetapi segala yang sudah dikhususkan oleh seseorang bagi Tuhan dari segala miliknya, baik manusia atau hewan maupun ladang miliknya, tidak boleh dijual dan tidak boleh ditebus, karena segala yang dikhususkan adalah maha kudus bagi Tuhan. Tiap orang yang dikhususkan yang harus ditempas di antara manusia tidak boleh ditebus, pastilah ia dihukum mati. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Tetapi jikalau seseorang mau menebus juga sebagian dari persembahan persembahannya itu, maka ia harus menambah 1/5. Mengenai segala persembahan persepuluhan dari bentuk sapi atau kambing domba, dari segala yang lewat dari dua tempat gembala waktu itu, setiap yang ke-10 harus menjadi persembahan kudus bagi Tuhan. Janganlah dipilih-pilih mana yang baik dan mana yang buruk, dan janganlah ditukar. Jikalau orang menukarnya juga, maka baik hewan itu maupun tukarnya haruslah kudus dan tidak boleh ditebus bersama. Itulah perintah yang diberitakan Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai untuk disampaikan kepada orang Israel. Amin. Amin. 자, 오늘 이렇게 하고 hari ini ada nonton video 있어요. 자, ini tentang imamat. Kitab Imamat. Kami tahu Anda menghindarinya karena isinya aneh. Jadi, mari kita benahi hal ini. Nah, sekarang kita ingat kisah Alkitab dimulai dengan manusia di hadirat Allah. Tetapi mereka dihalau karena pemberontakan mereka. Namun, Tuhan ingin berhubungan dengan kita. Jadi, dia memilih satu keluarga yang akan dia pakai untuk memulihkan dunia kembali ke hadiratnya. Maka hadirat Allah datang dan tinggal di kemah, tepat di tengah-tengah Israel. Dan itu luar biasa. Tapi itu menimbulkan masalah.
Karena begitu kuatnya hadirat itu, sehingga Musa tidak bisa masuk. Dan imam-imam lain yang masuk dengan tidak layak, mereka mati. Tunggu dulu, jika hadirat Allah itu baik, mengapa tiba-tiba menjadi berbahaya bagi orang-orang? Jadi berpikirlah seperti ini. Hadirat Allah itu seperti matahari yang murni kekuatan dan kebaikan. Dan ketika sesuatu yang fana dan mudah rusak mendekat ke kekuatan murni seperti itu, ia akan hancur. Sehingga kata kekudusan digunakan dalam kitab Imamat untuk menggambarkan kemurnian dan kuasa hadirat Tuhan, di mana seperti matahari yang baik sekaligus berbahaya. Jadi maksud kitab Imamat adalah untuk menunjukkan bagaimana orang-orang Israel yang jahat bisa tinggal di dekat kebaikan Tuhan tanpa harus dihancurkan. Sekarang dalam kitab ini, ada 3 cara bagaimana semua ini bisa terlaksana. Dan ini akan terasa aneh bagi Anda, tapi tetaplah bersama kami. Yang pertama adalah ritual, yang kedua adalah gagasan keimaman, dan yang ketiga adalah sekumpulan hukum kesucian. Jadi, kitab ini dibagi menjadi 7 bagian, dan setiap solusi digali dalam 2 bagian dari kitab ini. Ritualnya di sini, imam-imam di sini, dan hukum kesuciannya di sini. Nah, solusi yang pertama, ritual, melibatkan banyak pengorbanan hewan. Maka, kitab Imamat dimulai dengan petunjuk terperinci tentang cara melakukan pengorbanan ini. Beberapa pengorbanan merupakan cara untuk mengatakan terima kasih kepada Tuhan, dan yang lainnya hanyalah cara untuk mengatakan maafkan saya. Dan di sini, di akhir kitab, terdapat beberapa ritual lainnya dan semuanya adalah tentang merayakan hari-hari sakral dan festival-festival. Semua itu adalah perayaan yang menceritakan kembali beberapa bagian kisah tentang bagaimana Allah telah menyelamatkan bangsa Israel dan mengkhususkan mereka dari bangsa-bangsa. Solusi kedua untuk masalah kekudusan ada hubungannya dengan para imam. Kita lihat berada secara langsung di hadirat Allah sungguh berbahaya. Jadi, dia menunjuk para imam sebagai perwakilan khusus yang bisa masuk ke hadiratnya atas nama orang lain. Jadi di bagian ini terdapat kisah tentang bagaimana para imam ditapiskan ke dalam keimaman. Dan kemudian, bagian lain ini menjelaskan standar hidup yang lebih tinggi yang harus dimiliki oleh para imam. Karena mereka bekerja begitu dekat dengan hadirat Tuhan. Solusi yang ketiga dalam kitab ini adalah tentang hukum kesucian. Dan ini adalah hal yang paling sulit untuk dipahami. Misalnya di bagian ini, kita betul-betul ingin tahu apakah kita tahir ataukah najis. Atau cara lain untuk mengatakan bahwa itu suci atau tidak suci. Inilah yang perlu kita ketahui untuk memahami hal ini. Ketika kita berada dalam keadaan suci, kita bisa berada di dekat hadirat Allah. Saat kita berada dalam keadaan tidak suci, kita tidak bisa melakukannya. Jadi, sangat penting bagi bangsa Israel untuk mengetahui keadaan mereka di setiap saat. Jadi hal pertama yang kita punya adalah daftar hewan yang haram dan tidak haram. Ya, daftar binatang ini dibagi berdasarkan di mana mereka hidup. Jadi di daratan, di lautan, dan di udara. Dan teksnya tidak begitu jelas tentang mengapa hewan tertentu itu haram dan mengapa menyentuh atau memakannya membuat kita menjadi najis. Akan tetapi yang jelas adalah dengan menghindari hewan-hewan ini akan mengkhususkan Israel. Dan ini akan mengingatkan mereka bahwa kekudusan Allah harus mempengaruhi setiap bagian hidup mereka, termasuk apa yang mereka makan. Setelah hukum tentang makanan, kita temui banyak aturan acak tentang hal-hal seperti penyakit kulit, menyentuh mayat, apa yang harus dilakukan dengan cairan tubuh. Tapi itu semua tidak acak. Semua ini adalah hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan dan kematian orang Israel, yang merupakan hal-hal yang sakral karena Tuhan adalah pencipta kehidupan. Oke, tapi hanya dengan bersentuhan dengan hal-hal ini membuat kita najis. Ya, tetapi perlu diingat bahwa tidaklah salah atau berdosa untuk menjadi najis secara ritual. Kita hanya menunggu beberapa hari, mandi, mempersembahkan korban, dan kita menjadi tahir kembali. Yang tidak layak adalah memasuki hadirat Allah ketika kita berada dalam kondisi najis. Nah, sekarang ada lebih banyak lagi hukum kesucian di bagian ini. Ya, yang berfokus pada perilaku moral orang Israel. Jadi ini adalah hukum tentang keadilan sosial, hubungan yang sehat, dan memiliki integritas seksual. Hidup oleh hukum-hukum ini akan membuat orang Israel menjadi orang yang suci secara moral yang dapat tinggal di dekat hadirat Allah. Itulah ketiga solusinya. Sekarang, kita mungkin memperhatikan bahwa ketiganya mengelilingi bagian tengah kitab ini. Dan disinilah kita menemukan ritual yang sangat penting yang disebut Hari Pendamaian. Ya, jadi sekarang Israel adalah bangsa yang besar. Dan kemungkinan besar banyak dosa terjadi yang luput dari perhatian, sehingga orang-orang tidak membereskannya.
Maka satu kali dalam 1 tahun, para imam akan mengambil 2 kambing jantan dan salah satu dari kambing itu disembelih. Dan darahnya dibawa ke hadapan Tuhan di mana hal ini secara simbolis menutupi atau menjadi pendamaian atas dosa-dosa Israel. Ya, itu agak aneh. Maksud dari pengorbanan ini dijelaskan dalam pasal selanjutnya, di mana Allah berkata bahwa darah dari hewan tersebut adalah nyawanya sendiri. Jadi nyawa kambing ini dipersembahkan sebagai pengganti. Dia menerima hukuman Tuhan atas dosa Israel, sehingga orang-orang tidak harus menanggungnya. Itu menyisakan kambing kedua. Ya, imam meletakkan kedua tangannya ke atasnya, dan kemudian mengakui semua dosa orang Israel. Ini seperti dia menaruh dosa-dosa itu pada kambing tadi. Dan kemudian, kambing itu dilepaskan ke padang gurun selamanya. Kambing ini disebut kambing hitam. Ya, saya sudah pernah mendengar kata itu. Ya, ini merupakan gambaran yang sangat kuat tentang bagaimana Tuhan dengan penuh karunia menghapus dosa Israel. Tapi mari kita jujur. Pengorbanan secara umum nampaknya kejam sekali. Harus diingat bahwa di masa lampau, pengorbanan adalah cara utama untuk mendapatkan kemurahan dari para dewa. Tapi masalahnya adalah bahwa dewa-dewa yang sama itu tidak dapat diprediksi. Mereka berubah-ubah. Kita tidak akan pernah tahu jika mereka akan mengabaikan kita atau akan berpihak pada kita. Jadi dalam latar belakang budaya seperti inilah, kita melihat Allah Israel sepenuhnya berbeda. Dia memang marah dengan kejahatan manusia, tapi tidak pernah sewenang-wenang. Dan ia mengasihi manusia. Sehingga ia menyediakan cara yang jelas ini, agar Israel tahu dengan penuh keyakinan bahwa mereka diampuni. Dan bahwa terlepas dari kejahatan mereka, mereka aman untuk tinggal di dekat hadiratnya. Sehingga itu membuat kitab imamat benar-benar menjadi pernyataan revolusioner di masa itu. Jadi, itulah kitab imamat. Tetapi orang Israel masih berada di Gunung Sinai di tengah padang gurun. Mereka butuh tempat untuk tinggal. Ya, tanah yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham. Maka perjalanan menuju tanah itu adalah apa yang dibahas di kitab selanjutnya dalam Alkitab. 자, 어때요? bagaimana? Kitab Ayub 아이고, begitu dalam pesannya dan merupakan kitab bagaimana? Imamat. Hari ini selesai imamat. Apakah isi di imamat ini? Semua lupa. Hanya baca saja? Tidak juga, Pastor. Eh? Ya, kita harus banyak bersyukur sama mentaati perintah Allah dan berdamai dengan Dia, mengaku dosa, hidup yang mengikuti kehendak Allah. 토니는요? kalau 토니, Ya, 토니. ya kalau saya menurut perintah-perintah Allah dan mempersembahkan korban bakaran untuk kesucian Allah. Untuk kesucian Allah, Ya, kita harus hidup juga untuk kudus. ya. Kudus dan tidak bercela. Ya. Karena Allah, Kudus. ya Allah kudus. Allah adalah kudus. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Ya. Ya. Kalau Jekri sudah merasa apa? Kenapa, Pastor? Merasa apa?
Mengetahui apa di dalam imamat ini? Menjalankan kehendak Tuhan, kita harus hidup dalam kebenaran dan melakukan kehendak Tuhan. Apakah kita bisa melakukan kehendak Allahnya? Melakukan apa? Pikir-pikir. Apakah kita bisa melakukan kehendak Allah? Bagi imamat kitab ini bisa ikut persembahan kurban. 그쵸? betul? 그러면 지금 saat ini juga kita bisakah kita persembahan kurbannya pada Tuhan? Tidak bisa. Kita tidak persembahan kurban. Kita beribadah. Itu bukan kurban. 그쵸? Kurban itu adalah jenis yang perjanjian lama ibadah. 맞아요? Tidak macam. 네. Sini adalah gereja, bukan kamar suci. Di sini tidak bisa ikut api, berapi. Berbakar. 예. 그러면 이거 앰뷸런스 와요. 소방차 와요, 소방차. Kita hanya ibadah. Ya, kita hanya ibadah dan seperti ini membaca firman Allah. Ya, firman Allah, membaca firman Allah, berdoa dengan bersama. 그쵸? 맞아요? 네. Macam. Beribadah bersama. Ya, beribadah bersama. Tuh, hari biasanya tidak bisa bertemu, tapi bisa berbicara di dalam grup lain. Ya. Bisa kasih tahu bersama yang senang atau bantuan. 그쵸? Ya. 자, 릴리 어때요? kalau 릴리 gimana? Baru apa? merasa firman ini imamat apa? Kita harus lahir baru bisa mendekati Tuhan. Kalau najis itu nggak bisa, malah dihancurkan, malah terlepas itu. Apa? Untuk mendekat dengan Tuhan kita harus tahir. Kita harus tahir. Suci. Ya, suci. Kalau najis akan dimusnahkan, gitu, tidak bisa mendekat kepada Tuhan. 맞아요. 오케이. 자, 피터. kalau Peter
Apa ya Mas Sulit? Ya, hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya. Ya, apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Itu saja. 오케이. 이마맛 저는 재미있었어요. Saya pikir imamat ini enak, bagus, sangat perlu untuk situasi kita. 오케이. 자, 가족들 좀 어때요? Bagaimana keluarga di Indonesia? Baik, Pastor. Baik. Baik. Baik, Keluarga Peter juga baik? baik. Oh. 오케이. 알았어요. 자, hari ini sampai sini. 다음에는 라부 depan kita membaca bilangan. 비langan 읽을 거예요. 비langan. 예. 네. 오케이. 자, 우리 기도합시다. 기도하고 주기도문 할게요. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Oke. Semoga sehat-sehat semua dan Tuhan memberkati. Selamat malam, selamat tidur. Malam. Malam, Tuhan berkati. Tuhan memberkati. Semuanya.